Pernah nggak sih, kamu udah ngomong baik-baik sama anak, tapi dia malah lari, nggak dengerin, bahkan seolah-olah nantang, terus, tanpa sadar, suara kita mulai meninggi. Bukan karena kita emang niat mau marah, tapi jujur aja, karena kita capek. Kalau kamu pernah ada di posisi ini, tenang dulu. Kamu bukan orang tua yang buruk, kok. Kamu cuma orang tua yang lagi kehabisan cara. Di video kali ini, kita akan kupas tuntas gimana sih caranya menghadapi anak yang kita anggap sulit diatur, tanpa harus teriak, tanpa pakai ancaman, dan yang paling penting, tanpa ngerasa bersalah setelahnya. Coba kita jujur sama diri sendiri sebentar. Waktu kita teriak ke anak, apa yang terjadi? Mereka memang langsung berhenti. Tapi pertanyaannya, apakah mereka berhenti karena paham, atau karena takut? Seringnya, jawabannya adalah yang kedua. Masalahnya, ketika anak merespons karena takut, otaknya nggak belajar cara mengatur diri. Yang dia pelajari cuma satu hal, oh, kalau mama atau papa udah marah, aku harus diam. Efeknya apa? Besok atau lusa, dia kemungkinan besar akan mengulangi lagi perilaku yang sama. Kenapa? Karena belum ada pemahaman yang tertanam, yang ada hanya tekanan sesaat. Jadi, pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan pada diri sendiri bukan lagi, gimana caranya bikin anak patuh sekarang juga? Tapi, mari kita ubah jadi, gimana caranya aku bisa bantu anakku untuk bisa mengatur dirinya sendiri di masa depan? Ini adalah perubahan pola pikir yang sangat mendasar tapi luar biasa dampaknya. Satu hal yang perlu kita pahami bersama, anak yang sering kita cap sulit diatur itu seringkali bukan anak yang sengaja bandel atau mau bikin kita susah. Di balik perilakunya itu, ada alasan yang sering gak terucap. Bisa jadi, dia cuma lagi lelah. Atau mungkin dia bingung dengan instruksi kita yang terlalu banyak. Bisa juga karena ada terlalu banyak rangsangan di sekitarnya. Misalnya suara TV yang kencang, banyak orang, atau mainan yang berantakan. Atau yang paling umum, dia belum tahu caranya mengelola emosi besar yang tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Entah itu rasa marah, kecewa, atau frustrasi. Kita harus ingat, bagian otak anak yang bertanggung jawab untuk fungsi eksekutif seperti logika, perencanaan, dan kontrol emosi, yang disebut korteks prefrontal itu belum matang sempurna. Perkembangannya baru akan selesai saat mereka berusia 20-an. Jadi, ketika kita dengan gemas bilang, kan udah mama bilang dari tadi, atau kenapa sih nggak bisa dengerin sekali aja? Kita sebenarnya sedang menuntut logika orang dewasa dari otak anak yang masih dalam tahap belajar. Ibaratnya, kita minta laptop spek rendah buat menjalankan program super berat, nggak akan bisa. Jadi, saat emosi anak meledak, kalau kita balas dengan emosi kita yang juga meledak, yang terjadi bukanlah solusi. Yang ada cuma dua ledakan yang saling bertabrakan, bikin suasana makin keruh. Nah, ini dia bagian yang mungkin paling sulit, tapi sekaligus jadi kunci utamanya. Sebelum kita mengatur anak, kita harus mengatur diri kita sendiri dulu. Anak itu seperti cermin emosi. Dia tidak menenangkan diri dari kata-kata tajam kita. Sebaliknya, dia menyerap dan meniru nada emosi kita. Ketenangan kita adalah ketenangan mereka. Jadi, lain kali sebelum kamu menegur anak yang lagi tantrum atau nggak mau nurut, coba jeda sejenak. Lakukan ini. Tarik napas yang dalam dan pelan, hembuskan perlahan. Lalu, turunkan posisi badanmu sampai sejajar dengan mata anak. Kontak mata yang setara ini mengirimkan sinyal aku di sini bersamamu, bukan aku di atasmu. Lalu, ubah nada bicaramu, bukan isi pesannya. Kita tetap harus konsisten dengan aturan, tapi cara penyampaiannya yang berbeda. Misalnya, daripada berteriak, berhenti lari-lari sekarang juga. Coba ganti dengan suara yang lebih tenang tapi tetap tegas. Sayang, aku lihat kamu masih semangat banget mau main, ya, tapi sekarang waktunya berhenti dulu. Perhatikan bedanya. Nada yang tenang itu seperti sinyal aman untuk otak anak. Dan otak yang merasa aman, jauh lebih siap untuk mendengar dan bekerja sama. Strategi kedua yang sangat ampuh adalah memberikan pilihan terbatas. Kenapa ini berhasil? Karena seringkali anak melawan bukan karena menolak aturannya, tapi karena mereka ingin merasa punya kendali atas hidupnya sendiri. Itu adalah kebutuhan psikologis yang normal. Coba kita bandingkan dua kalimat ini. Pertama, cepat rapikan mainannya sekarang. Kalimat ini bersifat perintah mutlak. Anak nggak punya ruang untuk negosiasi. Sekarang bandingkan dengan ini. Oke,
waktunya beres-beres. Kamu mau rapikan yang mobil-mobilan dulu, atau yang balok-balok dulu? Lihat, aturannya tetap sama, mainan harus dirapikan. Tapi dengan memberikan dua pilihan, anak merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dia merasa pendapatnya dihargai. Ini membuat dia nggak merasa sedang diperintah, dan hasilnya, dia jadi lebih kooperatif. Ingat ya, ini bukan memanjakan. Sekarang kita masuk ke strategi ketiga, sebuah kalimat ajaib yang seringkali dilupakan oleh kita sebagai orang tua, yaitu, "Aku mengerti perasaanmu." Kalimat ini disebut validasi emosi. Validasi bukan berarti kita setuju atau membolehkan perilakunya. Validasi artinya kita mengakui dan menerima bahwa perasaannya itu nyata dan masuk akal dari sudut pandangnya. Contohnya, saat anak marah karena waktu main game sudah habis. Daripada langsung bilang sudah, jangan marah-marah. Coba katakan, "Mama tahu kamu pasti kesal banget ya karena harus berhenti main pas lagi seru-serunya." Beri jeda sebentar, biarkan dia merasakan bahwa emosinya diterima. Setelah dia sedikit lebih tenang, baru kita arahkan kembali ke aturan. Tapi tetap, aturannya sudah selesai untuk hari ini. Mainannya kita matikan dulu ya. Mama temani kamu, gimana? Latihan untuk anak dalam belajar mengelola emosinya, dan juga latihan untuk kita, orang tuanya, dalam mengelola reaksi kita. Akan ada hari-hari di mana kita berhasil, dan mungkin akan ada hari-hari di mana kita terpeleset lagi. Tidak apa-apa, yang penting adalah niat kita untuk terus mencoba dan belajar. Kamu sedang mengajarkan cara mengelola emosi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.